Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat milenial semua. Hari ini kita akan membahas tentang eh, bahwa perencanaan keuangan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Oke, kita bicara tentang hari ini kita akan kenapa sih saya itu tertarik dengan eh, Syariah Financial Planner atau perencanaan keuangan sesuai dengan ketentuan syariah. Karena sebenarnya perencanaan keuangan itu memang sudah sesuai dengan tuntunan syariah karena ada di Al-Quran dan hadis. Contohnya surat Al-Isra nomor 26 dan 27 ya, ayat 26 27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, ya. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, di surah Al-Isra ini jelas bahwa kita nggak boleh tuh menghambur-hamburkan uang. Jadi bagaimana caranya? Caranya ya nabung. Nggak boleh harta kita hambur-hamburkan atau kita harus berhemat dan nggak boleh boros seperti itu. Nah, itu juga salah satu ayat yang dipakai untuk para perencana keuangan, bahwa ini adalah salah satu dasar bahwa kita memang harus merencanakan keuangan kita. Oke, kedua, Quran surah Al-Furqan ayat 67. Nah, isinya itu, dan orang-orang apabila membelanjakan harta, ya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah membelanjakan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi gini, maksudnya kita tuh gak boleh harta kita itu nggak boleh kita belanjakan secara berlebihan, tapi nggak boleh kikir juga gitu. Artinya antara tengah-tengahnya itulah, maka artinya seadanya aja, belanjalah seperlunya saja gitu loh. Seperlunya saja. Sisanya mana? Sisa bisa ditabungkan, diinvestasikan gitu. Seperti itu. Nah, ini juga salah satu tuntunan surat Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 7. Nah, berikutnya yang menarik adalah surat Yusuf yang sering dipakai juga nih, ya. Ini bahkan kalau kita bisa berumpamakan gini ya. Surah Yusuf ayat 7 ya. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai ya, hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi apa yang kita tanam, kita panen, ya biarkan aja. Jadi yang kita gunakan apa? Sedikit aja untuk yang kita makan. Karena apa? Lanjut di ayat 48, yaitu kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, ya, yang menghabiskan apa yang kamu simpan. Yang kita simpan tadi itu setelah 7 tahun lagi akan ada musim paceklik, ya, atau kondisi sulit, ya, yang kecuali sedikit dari apa yang kita simpan tadi, ya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan tadi. Nah, kalau kita umpamakan ya surah Yusuf ini bahwa misalnya gini ya, misalnya kalau para pensiunan itu, ya ketika bekerja ya bekerja, ketika dapat penghasilan, ya gunakan cukupnya untuk makan saja gitu. Nggak boleh boros, nggak boleh berlebihan. Sisanya apa? Sisanya saving, tabung, investing, ya, investasikan dananya. Kenapa? Nanti tiba masa pensiunnya, ya. Tiba masa pensiun itu di mana kita udah nggak ada penghasilan lagi, nggak ada pendapatan lagi, walaupun ada pun pendapatan tapi tidak cukup dengan untuk memenuhi biaya hidupnya. Dari mana biaya hidupnya? Dari saving dan investasi yang sudah kita lakukan selama kita aktif bekerja. Nah, itu tuntunannya, ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan tadi hadis riwayat Bukhari juga ngatakin, ya. Nah, Rasul juga nyampein gitu. Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Rasulullah udah nuntun dulu. Al-Quran udah nyampaikan bahwa ketika kita memiliki harta, maka gak boleh boros, ya. Kita harus lakukan saving, kita akan lakukan investasi,
Untuk apa? Ya untuk kebahagiaan kita, kesejahteraan kita. Di mana pada saat nanti, apabila nanti pada masa paceklik atau pada masa ketika kita bekerja masih aktif, kita bisa saving. Ketika misalnya kita tidak bekerja lagi, mau pensiun kah, atau bahkan kita dipecat atau segala macamnya, yang menyelamatkan hidup kita itu yaitu saving kita tadi. Oh, ketika kita pecat tadi, ya saving dana darurat kita, proteksi kita, investasi kita, itu yang akan menghidupkan biaya hidup kita ketika kita sudah tidak aktif dalam bekerja lagi, atau sambil menunggu pekerjaan barunya, seperti itu. Nah, saving itu yang menyelamatkan kita, seperti itu ya. Nah, masih banyak lagi ya yang ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan keuangan. Ya, ada bicara tentang cash flow, ya surah Al-A'raf 31, Al-Baqarah 168 dan 188. Terus bicara tentang financial planning, tentang Al-Baqarah 240, Al-Talaq 7. Nah, seperti itu. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kisah sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi. Ya, ini ya, cerita ini menyatakan bahwa sebenarnya Rasulullah itu sudah ngasih tuntunan kepada kita umatnya bahwa sudah bisa melakukan pos-pos terhadap cash flow keuangan kita, terhadap pendapatan kita kemana aja perginya. Jadi kisahnya seperti ini. Di dalam sebuah kisah ya diceritakan ada seorang laki-laki yang terancam finansialnya. Ya. Nah, beliau tidak bisa memberi makan keluarganya. 1% uang pun mereka tidak punya. Ya. Nah, dengan menyeret langkah yang lemas, laki-laki itu datang menghadap Rasulullah SAW. Nah, berniat ingin berkeluh dan bercerita perihal nasib yang kurang beruntung. Ya. Setelah mendengar keluhannya, Rasulullah bertanya, apakah ia punya sesuatu yang dijual? Ya, yang dijual. Saya ya Rasulullah, saya hanya punya kain dan selimut dan cangkir untuk minum ya Rasulullah. Hanya itu saya punya, sisanya nggak ada lagi. Jawab laki-laki itu kan. Lantas Rasulullah melelang 2 barang tersebut. Nah, dan salah seorang sahabat langsung mau beli. Saya mau membelinya 1 dirham ya Rasulullah. Oke. Nah, Rasulullah lelang lagi. Adakah yang mau membelinya 2 atau 3 dirham? Nah, itu juga salah satu tuntunan pada saat itulah bahwa lelang pertama dalam Islam itu yaitu Rasulullah yang melakukannya. Lantas, lelang itu dimenangkan oleh salah seorang sahabat lainnya. Saya mau membelinya 2 dirham. Ya. Rasulullah memberikan hasil lelang itu kepada laki-laki tersebut. Nah, yang 1 dirham engkau belikan makanan untuk keluargamu, kata Rasul. Nah, yang 1 dirham engkau belikan kapak. Lalu kembalilah ke sini. Setelah membelikan makanan untuk keluarganya, tak lama kemudian Salman Al-Farisi datang kembali kepada Rasulullah dengan sebilah kapak di tangannya. Nah, sekarang carilah kayu bakar dengan kapak ini, kata Rasulullah. Ya, carilah kayu bakar dengan kapak yang sudah kamu beli tadi. Oke? Nah, hari berganti hari. Nah, Salman Al-Farisi kembali menghadap Rasulullah dengan senang. Ia bercerita telah mendapatkan 10 dirham ya. 10 dirham dari usahanya. Nah, laki-laki itu Salman Al-Farisi tak lagi kekurangan uang untuk menafkahi keluarganya. Nah, begitulah awal mulanya formula mengatur keuangan ya dari sahabat Nabi SAW yang bernama Salman Al-Farisi tadi. Di mana ya penjelasannya adalah di mana ketika Salman Al-Farisi memiliki uang sebanyak 1 dirham untuk digunakan sebagai modal membuat anyaman ya, kayak yang dicari tadi dibuat sebagai anyaman dan dijual seharga 3 dirham. Nih, seharga 3 dirham. Nah, kemudian pendapatan itu langsung dibagi ya, dibagi. Pertama 1 dirham itu dikasih untuk biaya hidup keluarganya ya. Nah, 1 dirham lagi untuk sedekah. Nah, itu menariknya perencanaan keuangan syariah itu
porsi sedekah itu pasti ada dalam perencanaan keuangan. Porsi zakat dan sedekah. Karena itu udah tuntunannya. Makanya perencanaan keuangan itu emang sesuai dengan syariah. Makanya ada perencanaan keuangan syariah seperti itu. Nah, dan 1 dirham lagi apa? Dipakai untuk modal lagi. Ya, untuk modal lagi. Nah, konsep itu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan membagi 3 pendapatan ya yang diperoleh. Jadi dibagi 3, digunakan sepertiganya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sepertiganya digunakan untuk bersedekah, dan sisanya untuk keperluan modal. Nah, zaman sekarang berkembang. Maka berkembanglah piramida perencanaan keuangan. Apa saja pos-pos yang diperlukan? Kebutuhan dana darurat, zakat, ya, proteksi. Nah, sampai instrumen-instrumen investasi yang digunakan untuk merencanakan keuangannya lebih optimal lagi. Baik produk investasi, bisa beli properti, bisa beli emas, beli reksadana, saham, dan segala macamnya. Nanti kita belajar di materi berikutnya. Nah, itu yang membuat tertarik kenapa belajar syariah financial planner. Karena memang udah tuntunannya di Al-Quran. Rasulullah tunjukin cara bagaimana cara mengatur cash flow yang baik dan itu bisa berkembang dengan baik. Seperti itu. Baik, mungkin segitu aja ya teman-teman semua pembahasan kita, bahwa benar bahwa perencanaan keuangan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tuntunannya ada, Rasulullah tunjukkan juga cara mengatur cash flow-nya seperti itu. Baik, jangan lupa ya, kalau suka dengan materi ini bisa komen ya, supaya nanti komen-komen yang positif tentunya, supaya nanti saya bisa memberikan konten-konten yang baru lagi ya, yang menarik lagi. Jangan lupa subscribe juga ya channelnya. Terus jangan lupa like ya. Dan kalau ini bermanfaat, share ke keluarganya, ke teman-temannya, supaya ilmunya bisa didapatkan. Sama pasangannya tentunya. Ya, sama pasangan ceritakan, wah ternyata Al-Quran dan hadis itu udah ngajarin kita bagaimana merencanakan keuangan. Bagaimana kita harus saving, gak boleh boros. Nah, cerita nama pasangannya supaya berdua merencanakan keuangannya secara bersama-sama dengan pasangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.